Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adenia Zaruf Martinar dari kelas 12 MIPA 1, nomor absen 1. Hari ini kita akan membahas tentang akuntansi sebagai sumber informasi. Adapun indikatornya sebagai berikut. Sejarah akuntansi. Gimana sih sejarah akuntansi itu? Pada abad ke-15 terjadi perkembangan dan perluasan perdagangan yang dilakukan oleh pedagang Venesia. Perkembangan usaha ini menyebabkan manusia memerlukan sistem pencatatan yang lebih baik, sehingga akuntansi mulai berkembang. Dan pada tahun 1494 ada seorang ahli matematika bernama Luca Pacioli menulis sebuah buku yang berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionalita. Buku ini mengajarkan juga tentang akuntansi dalam babnya yang berjudul Tractatus de Computis et Scriptoris. Bab ini memperkenalkan sistem tata buku berpasangan. Buku ini merupakan titik tolak perkembangan akuntansi, sehingga Luca Pacioli disebut sebagai bapak akuntansi. Selanjutnya, kita pasti bertanya, apa sih definisi akuntansi? Akuntansi adalah suatu proses yang diawali dengan mencatat, mengelompokkan, mengolah, menyajikan data, serta mencatat transaksi-transaksi yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli dalam bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil sesuatu. Proses akuntansi. Di dalam proses akuntansi ada 3 tahap. Yang pertama, tahap pencatatan. Tahap ini dimulai dari catat transaksi, lalu membuat jurnal umum, dan membuat buku besar. Yang kedua ada tahap pengikhtisaran. Pada tahap ini dimulai dari raca saldo, jurnal penyesuaian, kertas kerja, jurnal penutup, dan jurnal pembalik. Yang terakhir ada tahap pelaporan. Pada tahap ini ada 3, yaitu pelaporan laba atau rugi, pelaporan perubahan modal, dan pelaporan neraca. Adapun pihak-pihak yang memerlukan informasi akuntansi antara lain, yang pertama pihak internal atau pimpinan perusahaan, yang kedua ada pihak eksternal yang terdiri dari pemilik, karyawan, kreditur, pelanggan, pemerintah, serta masyarakat. Apa sih kegunaan informasi bagi pemakai? Yang pertama, penyusunan laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba atau rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Yang kedua ada pembuatan analisa laporan keuangan, digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, baik untuk perkembangan usaha maupun untuk penambahan investasi. Yang pertama, kegunaan informasi bagi pemilik. Pemilik itu berkepentingan untuk menentukan sikap apakah memegang saham atau melepaskannya, gitu. Yang kedua, kreditur. Kreditur itu berkepentingan untuk memutuskan apakah kredit kepada perusahaan dapat diperpanjang atau diperbesar. Itu kegunaan informasi bagi kreditur. Yang ketiga ada pelanggan. Kegunaannya yaitu pelanggan berkepentingan untuk mengevaluasi hubungan usaha dengan perusahaan. Lalu
kegunaan informasi bagi karyawan. Karyawan berkepentingan untuk mengetahui hak-hak apa yang dapat diperoleh dari perusahaan. Selanjutnya, kegunaan informasi bagi pemerintah. Pemerintah berkepentingan untuk menentukan besarnya pajak. Dan yang terakhir, kegunaan informasi bagi masyarakat. Masyarakat, terutama yang berada di sekitar perusahaan, berkepentingan terhadap perusahaan dalam hal penyediaan lapangan kerja dan manfaat sosial lainnya. Apa aja sih karakteristik kualitas informasi akuntansi? Yang pertama, dapat dipahami. Yang kedua, relevan. Yang ketiga, materialitas. Yang keempat, keandalan. Yang kelima, penyajian jujur. Yang keenam, substansi mengguli bentuk. Yang ketujuh, ada netralitas. Yang kedelapan, pertimbangan sehat. Yang kesembilan, kelengkapan. Serta yang terakhir, dapat dibandingkan. Adapun prinsip dasar akuntansi, yang pertama ada prinsip biaya historis, yang kedua ada prinsip pengakuan pendapatan, yang ketiga ada prinsip mempertemukan, yang keempat ada prinsip konsistensi, dan yang terakhir ada prinsip pengungkapan penuh. Bidang-bidang akuntansi. Yang pertama itu ada bidang keuangan, yang kedua ada akuntansi manajemen, yang ketiga ada akuntansi pemeriksaan, yang keempat ada akuntansi biaya, yang kelima ada akuntansi perpajakan, yang keenam akuntansi pemerintah, yang ketujuh akuntansi anggaran, yang kedelapan akuntansi sektor publik, serta yang terakhir ada sistem informasi akuntansi. Profesi akuntansi, ada yang pertama ada akuntan perusahaan. Akuntan perusahaan adalah seorang akuntan yang bekerja di suatu perusahaan dan menjabat fungsi tertentu dalam jajaran manajemen serta bertanggung jawab atas fungsi akuntansi tersebut. Yang kedua ada akuntan publik. Akuntan publik, akuntan yang berprofesi sebagai auditor bebas terhadap laporan keuangan perusahaan yang memberikan jasanya atas dasar pembayaran tertentu dari perusahaan yang membutuhkan. Yang ketiga ada akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja pada badan pemerintahan dan tugasnya mulai dari mengawasi kekayaan dan keuangan negara sampai pada mengelola kekayaan dan keuangan negara. Akuntan pendidikan. Akuntan yang kegiatannya dalam pendidikan terdiri atas mengajar, menyusun kurikulum, melakukan penelitian, dan mengembangkan akuntansi. Etika akuntan. Etika merupakan persoalan penting dalam akuntansi. Hal ini dikarenakan akuntansi dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengambil keputusan. Ada 3 prinsip dasar perilaku yang etis. Yang pertama, hindari pelanggaran etika yang terlihat remeh. Yang kedua, pusatkan perhatian pada reputasi jangka panjang. Yang ketiga, bersiaplah menerima konsekuensi yang kurang baik apabila berpegang pada perilaku etis. Materi terakhir adalah kelompok akun. Akun dapat diklasifikasikan menjadi 2. Yang pertama ada akun real. Akun real terdiri atas akun modal, akun harta, serta akun utang. Yang kedua ada akun nominal. Akun nominal terdiri dari akun pendapatan dan beban. Selain itu, kita juga perlu memahami kode akun. Kode akun ada 3. Yang pertama, kode numerikal. Yang kedua, ada kode angka. Serta yang terakhir ada kode kombinasi numerikal dan